Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin perkenalkan diri, nama saya Eklesia Putri Wangkai dengan NIM 07241031 dari kelas Geomatika dan Sistem Informasi Geografi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, apa sih geomatika dan sistem informasi geografi? Yang kedua adalah peran geomatika dan sistem informasi dan geografi dalam bidang kesipilan. Yang ketiga yaitu peran geomatika dan sistem informasi geografi di bidang pekerjaan hidroteknik. Langsung aja kita mulai ke topik yang pertama. Apa itu geomatika dan sistem informasi geografis? Geomatika sendiri dimunculkan pada tahun 1969 oleh B. Du Bois. Yang pertama kali digunakan di negara Kanada, dan secara umum geomatika diartikan sebagai hunter and gatherer atau mengumpulkan dan menggabungkan. Geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengolah deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Geomatika mempunyai aplikasi dalam semua kedisiplinan yang berhubungan dengan data spasial, misalnya studi lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, kerekayasaan, navigasi, geologi dan geofisika, dan pengolahan pertanahan. Oleh karena itu, geomatika sangat fundamental terhadap semua disiplin ilmu kebumian yang menggunakan data spasial, seperti ilmu ukur tanah, pengindaran jauh atau foto udara atau dengan gelombang elektromagnetik, kartografi, sistem informasi geografik atau SIG, dan Global Positioning System atau GPS. Selanjutnya ada sistem informasi geografi atau SIG. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi geografi? Jadi, sistem informasi geografi itu terdiri dari tiga kata, yaitu sistem informasi dan geografi. Dan sistem informasi geografi adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Jadi, SIG adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data berbasis lokal atau spasial. SIG menggabungkan data geografis atau peta dengan informasi non-geografis atau data statik, tabel, dan lain-lain untuk menghasilkan pemetaan dan analisis yang lebih akurat. Jadi, geomatika dan sistem informasi geografi adalah teknologi yang digunakan untuk pengumpulan, analisis, dan visualisasi data spasial dalam berbagai bidang, termasuk teknik sipil. Teknologi ini sangat penting dalam teknik sipil, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Dengan GSIG, proyek teknik sipil menjadi lebih akurat, efisien, dan berkelanjutan. GSIG berperan penting dalam perencanaan pemantauan dan juga pengelolaan proyek teknik sipil, terutama dalam bidang hidroteknik. Selanjutnya, ini ada beberapa peran GSIG di berbagai bidang kesipilan. Yang pertama yaitu peran GSIG di bidang teknik struktur. Peran geomatika dan sistem informasi geografis dalam teknik struktur yaitu yang pertama ada analisis lokasi konstruksi berdasarkan data topografi dan geologi. Yang kedua, ada monitoring deformasi, struktur bangunan tinggi dan jembatan dengan sensor GNSS. Yang ketiga, ada pemetaan 3D dengan LIDAR dan fotogrametri untuk desain gedung dan infrastruktur. Selanjutnya ada peran geomatika dan sistem informasi geografi dalam teknik geoteknik. Yang pertama ada pemetaan stabilitas tanah dan lereng untuk fondasi bangunan dan jalan. Yang kedua ada analisis tanah dan batuan menggunakan data geospasial. Yang ketiga ada pemantauan pergerakan tanah dan longsor menggunakan sensor GNSS dan radar satelit. Selanjutnya ada peran
geomatika, dan sistem informasi geografis dalam teknik transportasi. Yang pertama, ada perencanaan jaringan transportasi berbasis analisis kepadatan lalu lintas. Yang kedua, ada optimasi rute jalan tol, rel kereta, dan bandara dengan pemetaan GIS. Yang ketiga, ada sistem navigasi dan manajemen lalu lintas berbasis real time. Selanjutnya ada peran GSIG atau Geomatika dan Sistem Informasi Geografis dalam manajemen konstruksi. Yaitu yang pertama ada pemantauan progres proyek secara real time menggunakan drone atau GIS. Yang kedua ada integrasi BIM atau Building Information Modeling dengan GIS untuk efisiensi proyek. Selanjutnya ada analisis resiko konstruksi berdasarkan data geospasial. Kita masuk ke peran geomatika dan sistem informasi geografis di bidang pekerjaan hidroteknik. Sebelumnya kita harus tahu dulu hidroteknik itu apa sih? Hidroteknik adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada pengelolaan sumber daya air, termasuk pengendalian banjir, pembangunan bendungan, irigasi, dan drainase. Lanjut kita masuk di peran geomatika dan sistem informasi geografis di bidang pekerjaan hidroteknik. Yang pertama yaitu pemeran geomatika dan sistem informasi geografi dalam pengelolaan sumber daya air. Ada 3 poin yaitu pemetaan daerah aliran sungai atau DAS untuk memahami pola aliran air. Jadi peran GSIG itu bisa digunakan dalam kita melihat pola air, aliran air yang ada di sungai-sungai. Yang kedua ada pemodelan hidrologi untuk memprediksi ketersediaan air. Jadi dengan peran GSIG ini juga kita bisa memprediksi atau bisa membayangkan ketersediaan air di beberapa titik atau beberapa wilayah. Selanjutnya ada pemantauan kualitas air menggunakan pengindaran jauh. Poin kedua dari peran GSIG ya, dalam bidang pekerjaan hidroteknik yaitu pengendalian banjir. Yang pertama, pemetaan daerah rawan banjir dengan data DEM atau Digital Elevation Model. Jadi PGSI ini juga berperan untuk kita bisa mengetahui dan bisa berhati-hati dengan daerah yang rawan banjir dengan menggunakan data DEM tadi. Juga peran GSIG ini bisa menjadi simulasi banjir berdasarkan curah hujan dan topografi wilayah. Jadi dari geomatika dan sistem informasi geografis ini juga kami bisa mendapatkan simulasi banjir berdasarkan data curah hujan dan topografi wilayah. Selanjutnya ada perencanaan sistem drainase kota untuk mengurangi resiko genangan. Dengan geomatika dan sistem informasi geografi ini juga, pemerintah juga bisa memakai GSIG untuk perencanaan drainase yang ada di kota, di jalanan. Jadi saat pembangunan jalan bisa diperencanakan atau bisa dipantau gimana caranya untuk mengurangi resiko genangan dengan cara GSIG tadi. Selanjutnya ada peran GSIG dalam sistem irigasi dan drainase. Pertama ada pemetaan jaringan irigasi untuk mendistribusikan air secara efisien. Kedua ada analisis kebutuhan air pertanian berbasis data geospasial. Ketiga ada pemantauan kondisi saluran irigasi dengan drone dan juga satelit. Selanjutnya, ada peran GSIG dalam desain bendungan dan waduk. Jadi geomatika dan sistem informasi geografis ini juga berperan dalam pendesainan atau penggambaran bendungan dan waduk juga agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi perannya yaitu adalah analisis topografi dan geologi untuk menentukan lokasi ideal mana yang bisa dibangun untuk bendungan. Selanjutnya pemantauan perubahan kapasitas waduk dengan citra satelit. Jadi jadi saat ada perubahan kapasitas waduk,
bisa dipantau dari citra satelit tersebut. Itu termasuk di GSIG juga. Selanjutnya ada modeling dampak pembangunan bendungan terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir ada peran GSIG dalam manajemen air tanah. Ada 3 poin juga, yaitu pemetaan cadangan air tanah untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Ada analisis dampak eksploitasi air tanah terhadap penurunan muka tanah. Yang ketiga ada monitoring pencemaran air tanah dengan data spasial. Terakhir bisa kita tarik kesimpulan, geomatika dan sistem informasi dan geografi ini berperan penting dalam perencanaan, pemantauan, dan pengelolaan proyek teknis sipil. Dan dengan teknologi seperti geomatika dan informasi ini, seperti GIS, itu penghindaran jauh dan pemetaan digital, geomatika dan sistem informasi dan geografi ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efisien. Dan juga integrasi geomatika sistem informasi geografi dalam hidroteknik membuat proyek lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.